Stop jadi pembantu, jadilah istriku. Kalimat itu terdengar seperti penyelamat. Padahal, hari itu adalah awal dari hidup yang tak pernah ia rencanakan. Seorang wanita muda datang dengan niat bekerja, tapi pulang membawa status yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Di balik rumah besar dan kata istri, ada tatapan merendahkan, bisikan pelan, dan diam yang perlahan mematahkan. Cerita ini bukan tentang pernikahan mewah. Ini tentang pilihan sunyi. Dan harga yang harus dibayar ketika hidup tak memberimu banyak jalan. Itulah yang pertama kali Nala rasakan saat kakinya melangkah masuk ke halaman rumah itu. Gerbang besi hitam terbuka perlahan, berdecit pelan seperti enggan menyambut siapapun. Di baliknya, halaman luas terbentang rapi, terlalu bersih untuk ukuran dunia yang selama ini Nala kenal. Ia berdiri sebentar, merapatkan map coklat lusuh di dadanya. Di dalamnya hanya ada selembar fotokopi ijazah SMA dan surat keterangan dari kelurahan, bukti tipis bahwa ia layak diberi pekerjaan. Bukan mimpi. Bukan harapan besar. Hanya pekerjaan. Kemeja putih yang dikenakannya sudah mulai menguning di kerah. Rok panjang hitam itu dipinjam dari tetangga, sedikit kebesaran di pinggang. Sandalnya sederhana, solnya tipis. Nala tahu dirinya tampak seperti apa. Perempuan muda dengan mata lelah dan tubuh yang terlalu cepat dewasa karena hidup. Ia menarik napas panjang sebelum menekan bel. Pintu dibuka oleh seorang pria paruh baya berseragam rapi. Tatapannya singkat, mengukur dari ujung rambut sampai kaki. "Cari siapa?" "Saya, mau melamar kerja," jawab Nala pelan, suaranya tertahan sopan. Ia dipersilakan masuk. Ruang tamu itu luas, dingin, dan sunyi. Sofa berwarna gelap tersusun rapi, tak ada satupun bantal yang tampak kusut. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan yang tak Nala pahami. Semua terasa asing. Seolah ia sedang berdiri di dunia yang tidak disiapkan untuk orang sepertinya. Beberapa menit kemudian, pria itu datang. Pemilik rumah. Usianya sekitar pertengahan 30-an. Kemeja abu-abu muda, lengan tergulung rapi. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Bukan tatapan yang kasar, tapi juga bukan hangat. Tatapan orang yang terbiasa memberi perintah dan jarang dibantah. Nala berdiri tergesa, menunduk sedikit. "Selamat siang, Pak. Nama saya Nala. Saya dengar Bapak sedang mencari pembantu." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia duduk di seberang, menyandarkan punggung, lalu memandang Nala lebih lama dari yang seharusnya. Bukan menatap tubuhnya, lebih seperti menelusuri riwayat hidup yang tak Nala ceritakan. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya akhirnya. "Di kontrakan kecil, Pak. Saya tinggal sama adik saya." "Orang tua?" Nala terdiam sepersekian detik. Sudah tidak ada. Anggukan kecil. "Umur?" 22. Pria itu menyandarkan siku di sandaran kursi. Sunyi menggantung. Detik terasa panjang. Jantung Nala berdetak lebih cepat. Ia sudah hafal perasaan ini, menunggu penilaian, menunggu apakah dirinya dianggap cukup layak untuk diberi upah. "Saya tidak butuh pembantu," kata pria itu tiba-tiba. Dada Nala langsung mengempis. "Oh, maaf, Pak. Saya kira. Tapi saya butuh istri." Kalimat itu jatuh begitu saja. Datar, tanpa jeda, tanpa senyum. Nala mengangkat wajahnya. Alisnya berkerut, napasnya tertahan. Ia yakin telinganya salah menangkap. "Maaf, Pak." Pria itu berdiri, berjalan beberapa langkah mendekat. Tidak mengancam. Tidak juga lembut. "Stop jadi pembantu," katanya pelan namun tegas. "Jadilah istriku." Waktu seperti berhenti. Nala berdiri kaku. Otaknya kosong. Ia ingin tertawa, ingin menolak, ingin lari. Tapi semua reaksi itu tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanya napas pendek dan mata yang membesar. "Bapak tidak kenal saya," katanya akhirnya, suaranya bergetar. "Saya tidak perlu mengenal terlalu dalam," jawab pria itu. "Saya butuh perempuan yang sederhana, tidak banyak tuntutan, dan mau menjalani perannya. Kamu butuh tempat tinggal, biaya hidup, dan keamanan." Kata keamanan itu menghantam tepat di dada Nala. Ia teringat adiknya yang sering pura-pura kenyang. Tagihan kontrakan yang menumpuk. Pekerjaan kasar yang tak pernah bertahan lama. Dunia yang selalu menolaknya dengan cara halus. "Tentu kamu tidak harus menjawab sekarang," lanjut pria itu.
Pikirkan. Tapi tawaran ini tidak datang 2 kali. Nala menunduk. Tangannya gemetar menggenggam map lusuh itu. Ia datang untuk melamar kerja, bukan untuk ditimbang sebagai calon istri. Tapi di ruangan dingin itu, ia sadar sesuatu yang menyakitkan. Hidup memang jarang bertanya apakah seseorang siap. Ia hanya menunggu siapa yang paling lemah untuk diberi pilihan yang terlihat seperti pertolongan. Dan di hari itu, Nala tahu, pintu yang ia ketuk untuk bekerja telah membawanya ke lorong hidup yang sama sekali berbeda. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah yang tidak sepenuhnya sadar. Gerbang besi kembali menutup di belakangnya, suaranya terdengar lebih keras dari saat dibuka. Seakan menandai sesuatu yang telah terkunci, bukan hanya pintu, tapi juga pilihan. Di luar, matahari siang terasa menyengat. Jalanan tetap sama, debu, suara motor, dan orang-orang yang berjalan dengan urusan masing-masing. Dunia tidak berubah. Tapi dada Nala terasa berbeda, lebih berat, lebih sesak. Kalimat itu terus berputar di kepalanya, memukul-mukul tanpa ampun. Stop jadi pembantu. Jadilah istriku. Ia duduk di halte kecil, memeluk map coklatnya seperti pelampung terakhir. Beberapa orang menunggu angkutan, tak satu pun memperhatikannya. Nala menunduk, menatap ujung sandalnya yang mulai mengelupas. Ia mencoba mengingat wajah pria itu, tenang, yakin, seperti seseorang yang sudah menimbang semua kemungkinan. Berbeda dengan dirinya, yang bahkan tidak sempat menimbang perasaannya sendiri. Ponselnya bergetar. Nama adiknya muncul di layar. "Kak, pulang jam berapa?" Suara itu ceria, polos, tidak tahu apa-apa. "Sebentar lagi," jawab Nala cepat. Ia tidak ingin suaranya terdengar goyah. "Dapat kerja?" Nala terdiam. "Belum, masih proses." Ia mematikan telepon sebelum pertanyaan lain muncul. Napasnya panjang, berusaha menenangkan diri. Tawaran itu tidak masuk akal. Terlalu cepat, terlalu besar, terlalu asing. Tapi semakin ia mencoba menolaknya di dalam kepala, semakin kuat bayangan hidupnya yang sekarang muncul. Malam itu, kontrakan sempit terasa lebih pengap dari biasanya. Atap seng berderit pelan. Adiknya tertidur lebih cepat, kelelahan setelah seharian membantu di warung. Nala duduk di lantai, menghitung uang receh yang tersisa. Tidak banyak. Tidak cukup untuk bulan depan. Ia memejamkan mata. Ia tidak mencintai pria itu. Bahkan mengenalnya pun tidak. Tapi ia juga tidak mencintai hidup yang sedang ia jalani sekarang, hidup yang terus meminta, tanpa pernah memberi ruang bernapas. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, penuh gelisah. Nala mencoba melamar ke beberapa tempat lain. Toko, rumah makan, laundry kecil. Jawabannya hampir sama. "Nanti kami hubungi." Telepon tak pernah berdering. Waktu terus berjalan, dan tagihan tidak menunggu. Di hari ketiga, sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakan. Tetangga-tetangga melirik. Nala yang sedang menyapu tertegun saat melihat pria itu turun, pemilik rumah besar itu. Wajahnya tetap tenang, seolah ini hanya urusan kecil. "Aku tidak datang untuk memaksa," katanya setelah duduk di kursi plastik yang sudah retak. "Aku hanya ingin tahu jawabanmu." Nala menelan ludah. "Kenapa saya, Pak?" Tanyanya lirih. "Di luar sana banyak perempuan lain yang lebih." "Lebih apa?" Potongnya. "Lebih berani? Lebih menuntut? Lebih punya keluarga yang ikut campur?" Kata-kata itu terdengar dingin, tapi jujur. "Aku tidak butuh istri untuk dipamerkan," lanjutnya. "Aku butuh ketenangan." Nala menunduk. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang ingin menolak. Tapi ada suara lain, lebih keras, yang mengingatkan bahwa ketenangan bagi satu orang bisa berarti penjara bagi orang lain. "Aku tidak akan memaksamu mencintaiku," kata pria itu. "Ini pernikahan yang adil. Kamu dapat hidup layak. Adikmu sekolah. Tidak ada yang kelaparan. Tidak ada yang kelaparan." Itu kalimat yang menghancurkan pertahanan terakhir Nala. Malam itu, ia tidak tidur. Ia duduk di samping adiknya yang terlelap, memperhatikan napas kecil yang teratur. Tangannya gemetar saat menyentuh rambut adiknya. "Maaf," bisiknya pelan, entah pada siapa. Pagi harinya, Nala berdiri di depan cermin retak. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bukan perempuan yang sedang jatuh cinta. Ia perempuan yang sedang memilih bertahan.
Saat ia mengangguk dan mengucapkan kata iya, tidak ada musik, tidak ada pelukan. Hanya satu kesadaran pahit yang menancap dalam-dalam. Keputusan ini mungkin akan menyelamatkan hidupnya, tapi belum tentu menyelamatkan dirinya. Pernikahan itu terjadi tanpa banyak suara. Tidak ada gedung besar, tidak ada pesta, bahkan tidak ada senyum yang benar-benar lahir dari dada. Nala duduk bersimpuh di ruang tamu rumah besar itu, mengenakan kebaya sederhana pinjaman. Tangannya dingin, telapak tangannya basah oleh keringat yang tak berhenti. Di sekelilingnya hanya ada beberapa orang. Seorang penghulu, 2 saksi, dan 1 perempuan paruh baya yang sejak awal menatap Nala dengan sorot mata sulit dibaca. Bukan benci. Bukan ramah. Lebih seperti menilai barang yang baru saja dibeli. Apakah layak, apakah sesuai harga. Suaminya duduk di sampingnya. Tegap, tenang, seperti seseorang yang tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Tidak ada kegugupan di wajahnya. Tidak ada keraguan. Saat ijab kabul diucapkan, suaranya lantang dan mantap. 1 tarikan napas. 1 kalimat. Selesai. Sah. Kata itu menggema di kepala Nala lebih lama daripada seharusnya. Ia menjawab salam dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Bukan karena tidak yakin, tapi karena tubuhnya terasa terlalu kecil untuk menampung peristiwa sebesar ini. Setelahnya, tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat yang hangat. Hanya anggukan singkat dari suaminya dan senyum tipis yang cepat menghilang. Seolah pernikahan itu hanyalah satu tugas yang telah ditandai selesai. Hari itu juga, Nala resmi tinggal di rumah itu. Kamarnya luas. Terlalu luas untuk seseorang yang terbiasa tidur di sudut ruangan kontrakan. Kasurnya empuk, spray putihnya rapi tanpa lipatan. Lemari besar berdiri di sudut, sebagian kosong, seolah menunggu ia benar-benar ada. Tapi malam pertama, Nala tidur dengan tubuh kaku. Ia berbaring di sisi ranjang, menjaga jarak yang tidak pernah diminta, tapi ia ciptakan sendiri. Suaminya mematikan lampu tanpa banyak bicara. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang, katanya datar. Nala mengangguk dalam gelap. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dari kebiasaan lamanya. Bukan karena alarm, tapi karena rasa asing. Rumah itu terlalu sunyi. Tidak ada suara tetangga, tidak ada penjual sayur lewat. Hanya langkah kakinya sendiri yang terdengar kecil di lantai marmer. Ia turun ke dapur. Bersih. Lengkap. Semua alat tersedia. Tanpa berpikir panjang, Nala mulai memasak. Bukan karena diminta, tapi karena tubuhnya sudah terbiasa bekerja. Tangannya bergerak otomatis, seperti kembali ke peran yang paling ia kenal. Saat sarapan, suaminya duduk membaca koran. Ia makan tanpa banyak komentar. Kopi pahit, katanya singkat. Nala mengangguk dan segera berdiri, menuangkan kopi baru. Gerakannya cepat, sigap, terlalu sigap untuk seorang istri baru. Ia menyadarinya. Tapi tidak tahu cara berhenti. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Nala bangun lebih pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tidak ada yang melarang. Tidak ada yang menyuruh. Tapi juga tidak ada yang menghentikan. Ia istri. Tapi tetap bekerja seperti pembantu. Saat keluarga suaminya mulai datang, perasaan Nala berubah semakin tidak nyaman. Mereka memanggilnya dengan sebutan, istri, tapi nada suara mereka dingin. Pertanyaan mereka menusuk. Dari keluarga mana? Kerja apa dulu? Oh, pembantu, ya? Setiap jawaban Nala disambut anggukan kecil yang terasa seperti cap. Ia mulai mengerti, statusnya sah di mata hukum, tapi belum tentu sah di mata mereka. Yang paling melukai bukan pertanyaan itu, melainkan sikap suaminya yang tetap diam. Ia hadir di ruangan yang sama, mendengar semuanya, tapi memilih membiarkan Nala berdiri sendirian. Malam itu, Nala memberanikan diri bertanya, "Apa aku melakukan sesuatu yang salah?" Suaminya menatapnya lama. "Kamu terlalu sensitif," jawabnya. "Biasakan saja." Kata biasakan itu jatuh seperti perintah. Nala masuk kamar dengan langkah pelan. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Di dalam dadanya, ada perasaan asing yang mulai tumbuh, bukan marah, bukan sedih. Lebih seperti kesadaran perlahan bahwa pernikahan ini bukan tempat berlindung, melainkan ruang baru dengan aturan yang tidak pernah ia sepakati. Ia teringat kata keamanan. Hidupnya memang lebih aman sekarang.
Tidak ada tagihan yang mengejar. Adiknya mulai sekolah dengan seragam baru. Tapi di balik semua itu, ada bagian dari dirinya yang mulai menghilang, pelan, tanpa suara. Dan di malam yang sunyi itu, Nala menyadari satu hal pahit. Ia sudah mengatakan iya, tapi belum tentu pernah benar-benar dipilih sebagai istri. Kesadaran itu tidak datang sekaligus. Ia menetes pelan, seperti air dari atap bocor, tidak langsung merobohkan rumah, tapi cukup untuk membuat lantai selalu dingin. Pagi berikutnya, Nala bangun dengan perasaan asing yang menetap di dada. Bukan sedih, bukan marah. Lebih seperti kehampaan yang rapi. Ia turun ke dapur seperti biasa. Menanak nasi, memotong bawang, menyeduh kopi pahit. Tangannya bergerak cekatan, terlatih oleh bertahun-tahun bekerja di rumah orang. Bedanya, kini rumah itu miliknya juga, setidaknya di atas kertas. Tapi tidak ada satupun sudut yang terasa benar-benar ia miliki. Ketika suaminya duduk di meja makan, Nala berdiri beberapa langkah di belakangnya. Refleks lama. Ia baru sadar ketika pria itu menoleh singkat. Duduk, katanya. Bukan lembut. Bukan kasar. Hanya perintah pendek. Nala duduk. Punggungnya kaku. Piringnya diisi lebih sedikit daripada piring suaminya. Ia tidak tahu kenapa. Mungkin karena ia terbiasa mengalah. Mungkin karena ia belum merasa pantas. Telepon rumah berdering. Suaminya mengangkat. Wajahnya berubah lebih serius. Iya, siang ini? Baik. Ia menutup telepon lalu menoleh ke Nala. Keluarga akan datang. Siapkan makan siang. Tidak ada kata tolong. Tidak ada kita. Hanya instruksi. Menjelang siang, rumah itu ramai. Mobil-mobil terparkir rapi. Suara langkah, tawa kecil, dan percakapan yang cepat memenuhi ruang tamu. Nala keluar masuk dapur, membawa nampan, menunduk sopan, menyapa seperlunya. Istrinya? Bisik seseorang, cukup pelan untuk terdengar. Iya, yang itu. Nala pura-pura tidak mendengar. Ia menaruh piring dengan hati-hati. Seorang perempuan paruh baya, yang kemarin hadir di akad, memperhatikannya lama. Kamu biasa masak begini di rumah orang? Tanyanya sambil tersenyum tipis. Sudah terbiasa, jawab Nala jujur. Oh, pantas, gumam perempuan itu. Entah pujian atau penilaian. Di meja makan, Nala duduk di ujung. Tidak ada yang memintanya pindah, tapi juga tidak ada yang mengajaknya bicara. Ia ada, tapi tidak dihadirkan. Setiap kali ia hendak menyela percakapan, kalimatnya berhenti di bibir. Tidak tahu harus masuk dari mana. Ketika suaminya berbicara tentang pekerjaan, tentang rencana, tentang masa depan, Nala mendengar namanya disebut sekilas, seperti catatan kaki. Istriku tidak banyak mau, katanya. Sederhana. Kata itu terdengar seperti pujian bagi yang mendengar. Tapi bagi Nala, itu seperti batas yang ditarik jelas. Ia sederhana. Maka jangan berharap ia meminta apapun. Sore hari, setelah tamu pulang, rumah kembali sunyi. Nala membereskan piring sendirian. Suaminya masuk kamar, menutup pintu. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan apakah ia lelah. Malamnya, Nala berdiri lama di depan lemari pakaian. Isinya kini lebih banyak, baju-baju baru yang dibelikan tanpa ia minta. Indah, rapi, mahal. Tapi ia merasa seperti sedang memilih kostum, bukan pakaian. Ia mengenakan daster sederhana, duduk di tepi ranjang. Suaminya masuk, mengganti baju, lalu merebahkan diri. Tidak ada percakapan. Jarak di antara mereka tetap terjaga, seperti garis tak terlihat yang tak boleh dilewati. Nala, katanya tiba-tiba, memecah sunyi. Besok kamu tidak perlu kemana-mana. Ada orang rumah yang akan datang lagi. Nala mengangguk. Baik. Ia ingin bertanya, aku ini istri atau pengurus rumah? Tapi pertanyaan itu terasa terlalu berani untuk diucapkan. Hari-hari berikutnya mengukuhkan perasaan itu. Setiap keputusan besar diambil tanpa melibatkannya. Setiap aturan datang tanpa penjelasan. Nala mengikuti semuanya dengan kepala tertunduk, karena itulah cara ia bertahan. Suatu siang, ia mencoba memindahkan vas bunga di ruang tamu, ingin memberi sedikit sentuhan dirinya. Belum sempat selesai, perempuan paruh baya itu datang dan langsung menegur. Letaknya jangan di situ. Dari dulu bukan di sana. Nala menarik tangannya.
Maaf. Ia kembali ke dapur, menahan napas yang terasa berat. Di pantulan kaca lemari, ia melihat dirinya sendiri, perempuan muda dengan mata yang mulai kehilangan cahaya. Di rumah ini, ia tidak pernah berkata, "Ini rumahku." Ia selalu berkata, "Di sini." Seolah ia hanya menumpang. Dan pelan-pelan, Nala mengerti, ia memang istri yang sah. Tapi di rumah ini, ia... Kalimat itu terngiang di kepala Nala saat pagi kembali menyapa rumah besar itu dengan sunyi yang sama. Tidak ada yang berubah dari rutinitas, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai retak perlahan. Bukan pecah, hanya retak, cukup untuk membuat setiap suara terdengar lebih nyaring, setiap tatapan terasa lebih tajam. Hari itu, meja makan kembali dipenuhi orang. Keluarga suaminya datang lebih banyak dari biasanya. Ada sepupu, ada bibi, ada ipar yang baru pertama kali Nala lihat. Semua duduk rapi, seolah rumah itu memang milik mereka sejak lama. Nala mondar-mandir dari dapur, membawa hidangan, memastikan semuanya tersedia tepat waktu. Ia berdiri sedikit lebih lama saat menuangkan sayur ke mangkuk terakhir. Tangannya gemetar ringan. Bukan karena berat, tapi karena ia tahu, hari-hari seperti ini selalu menyisakan sesuatu yang tertinggal di dadanya. "Masaknya enak," ujar seorang perempuan sambil tersenyum tipis. "Pantas, ya?" Nala tersenyum kecil. "Terima kasih." "Tapi ya wajar," sambungnya, menoleh ke yang lain. "Dulu kan kerjanya begitu." Beberapa orang tertawa pelan. Bukan tawa keras, tapi cukup untuk menyatakan persetujuan. Nala menunduk, berpura-pura merapikan sendok. Di telinganya, kata dulu terdengar seperti cap yang tak bisa dihapus. Ia duduk di ujung meja. Kursinya sedikit terpisah, tidak benar-benar menyatu dengan lingkaran percakapan. Topik berganti cepat, tentang warisan, tentang rencana liburan, tentang anak-anak orang lain. Nama Nala jarang disebut, dan ketika disebut, selalu dalam konteks yang sama. "Dia itu orangnya nggak ribet," kata seseorang. "Iya, nggak banyak maunya." "Cocoklah buat kamu," ujar yang lain pada suaminya. Nala melirik suaminya. Ia tersenyum tipis, mengangguk seolah itu pujian. Tidak ada sanggahan. Tidak ada klarifikasi. Jamnya seperti persetujuan yang paling jelas. Salah satu iparnya mendekat, berbisik tapi cukup keras untuk didengar. "Kamu beruntung, ya? Dari pembantu bisa naik derajat." Kata naik derajat itu menghantam. Nala tersenyum kaku. "Saya hanya menjalani." "Oh, jangan merendah. Sekarang kan sudah enak." "Enak?" Nala ingin bertanya, enak untuk siapa? Tapi ia hanya mengangguk. Lidahnya keluh. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang ingin melawan, tapi terlalu lelah untuk keluar. Makan siang berakhir tanpa insiden besar, tapi udara terasa berat. Setelah tamu berpindah ke ruang tamu, Nala membereskan meja. Piring-piring ditumpuk. Suara keramik saling beradu pelan. Ia mencoba fokus pada pekerjaan agar tidak memikirkan bisik-bisik tadi. Di dapur, dua perempuan berdiri tidak jauh darinya. Mereka berbicara pelan, tapi dapur itu terlalu sepi untuk menyembunyikan suara. "Dia pintar juga, ya," kata yang satu. "Iya, masuknya halus. Laki-laki itu kan gampang, asal diurus." Nala berhenti mencuci. Air mengalir terus. Dadanya terasa sesak. Ia tidak berbalik. Tidak menegur. Ia hanya menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak mendengar apa-apa. Sore hari, setelah semua pulang, rumah kembali sunyi. Nala duduk di sofa sendirian. Tangannya menggenggam ujung bajunya. Ia menatap lantai, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ini bukan marah yang meledak-ledak. Ini luka yang rapi, tersimpan, dan perlahan mengendap. Suaminya keluar dari kamar. "Kamu kenapa?" tanyanya singkat. Nala mengangkat wajah. Untuk pertama kalinya, ia ragu menjawab jujur. Tapi sesuatu di dadanya sudah terlalu penuh. "Aku merasa tidak dianggap," katanya pelan. Suaminya menghela napas. "Kamu terlalu memikirkan omongan orang." "Tapi mereka keluargamu," balas Nala. "Dan kamu diam saja." "Aku tidak ingin memperbesar masalah," jawabnya cepat. "Kamu tahu posisi kamu." Kata posisi itu membuat Nala terdiam. Malamnya, Nala berbaring menghadap dinding. Lampu kamar dimatikan.
Suaminya tidur membelakangi. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Ia menatap gelap, mengingat setiap bisik-bisik di meja makan, setiap tatapan yang menilai, setiap senyum yang menyimpan makna lain. Ia sadar, luka ini tidak akan terlihat dari luar. Tidak ada bekas. Tidak ada suara. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mulai runtuh. Dan di malam itu, Nala akhirnya mengerti. Pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk kasar. Kadang, ia hadir sebagai tawa pelan, dan diam orang yang seharusnya berdiri di sisimu. Pagi itu, Nala bangun dengan kepala berat. Bukan karena kurang tidur, tapi karena pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, menyiapkan sarapan seperti biasa. Rutinitas itu satu-satunya hal yang masih terasa stabil di hidupnya. Telepon rumah berdering saat ia sedang menggoreng telur. Suaminya mengangkat di ruang tengah. Percakapan itu singkat, tapi cukup untuk mengubah suasana rumah. "Kamu ke ruang tamu," katanya setelah menutup telepon. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang berbeda, lebih kaku. Nala mengelap tangannya dan berjalan perlahan. Di ruang tamu, perempuan paruh baya itu sudah duduk, ditemani seorang ipar perempuan. Wajah mereka serius, tanpa basa-basi. "Ada apa?" tanya Nala hati-hati. Perempuan paruh baya itu tidak langsung menjawab. Ia membuka tas tangannya, mengeluarkan kotak perhiasan kecil. Kotak itu terbuka, kosong. "Ini hilang," katanya pelan tapi tajam. "Terakhir ada di rumah ini." Nala menatap kotak itu. Jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak tahu apa-apa soal itu." "Di rumah ini hanya ada kamu," sahut iparnya cepat. "Dan pembantu lama sudah tidak ada." Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan menusuk. Nala menoleh pada suaminya. Ia berharap ada satu kalimat pembelaan. Satu saja. Namun yang ia dapatkan hanyalah tatapan ragu. "Kamu yakin?" tanya suaminya, bukan pada mereka, tapi padanya. Pertanyaan itu seperti palu. Nala menelan ludah. "Aku tidak pernah menyentuh perhiasan itu," katanya pelan namun tegas. "Aku tidak butuh." Perempuan paruh baya itu tersenyum tipis. Orang yang butuh biasanya juga bilang begitu. Nala merasakan panas naik ke wajahnya. Ia ingin berteriak, ingin membela diri dengan keras. Tapi suaranya seperti terjebak di tenggorokan. Ia hanya berdiri di sana, sendirian, di hadapan orang-orang yang sudah mengambil kesimpulan sebelum mendengar penjelasan. "Aku tidak menuduh," lanjut perempuan itu. "Aku hanya bilang, kita perlu hati-hati." "Hati-hati?" Kata itu terdengar sopan, tapi maknanya jelas. Suaminya menghela napas. "Kita cari dulu," katanya singkat. "Jangan ribut." Dan disitulah Nala tahu, kebenaran bukan yang paling penting di rumah ini. Yang penting adalah ketenangan semu. Hari itu, Nala membersihkan rumah dengan perasaan yang hancur. Setiap sudut yang ia lep terasa seperti pemeriksaan. Setiap laci yang dibuka membuat dadanya semakin sesak. Tidak ada perhiasan. Tidak pernah ada. Tapi fitnah itu sudah terlanjur hidup. Sore hari, ia mendengar percakapan pelan dari ruang belakang. Suara iparnya, suara bibi itu. Nama Nala disebut beberapa kali. Nada mereka rendah, tapi cukup untuk dipahami. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dari awal juga mencurigakan. Perempuan begitu cepat berubah nasib, pasti ada niat. Nala berdiri kaku di balik pintu. Tangannya gemetar. Ia ingin masuk dan memotong pembicaraan itu. Tapi kakinya terasa berat. Ia mundur pelan, kembali ke kamar, menutup pintu tanpa suara. Malamnya, Nala duduk di tepi ranjang. Matanya panas, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Suaminya masuk belakangan, wajahnya lelah. "Mereka hanya khawatir," katanya seolah membaca pikirannya. "Kamu jangan ambil hati." Nala menatapnya. "Lama? Kamu percaya aku?" tanyanya. Suaminya terdiam. Detik itu terasa panjang, menyakitkan. "Aku tidak bilang tidak percaya," jawabnya akhirnya. "Aku hanya tidak ingin masalah." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada tuduhan apapun. "Diam kamu itu pilihan," kata Nala pelan. "Dan pilihan itu menyakiti aku." Suaminya tidak menjawab. Ia mematikan lampu dan berbaring, membelakangi. Seperti biasa. Malam itu,
Nala akhirnya menangis. Bukan terisak keras, hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Ia menutup mulut dengan tangan, agar tidak ada yang tahu. Di rumah ini, bahkan kesedihan pun harus rapi. Ia menangis bukan karena dituduh mencuri. Ia menangis karena menyadari satu hal yang lebih pahit. Di saat ia paling membutuhkan perlindungan, ia justru dibiarkan berdiri sendirian. Dan sejak malam itu, sesuatu di dalam dirinya mulai mengeras. Bukan menjadi kuat, tapi menjadi dingin. Karena ia tahu, jika ia terus berharap pada pembelaan yang tidak pernah datang, yang akan hancur bukan pernikahan ini, melainkan dirinya sendiri. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, tapi setiap detiknya seperti menghantam dada Nala. Ia berbaring menghadap langit-langit, menatap bayangan kipas yang berputar lambat. Udara kamar dingin, tapi tubuhnya terasa panas oleh pikiran yang tak berhenti. Di sebelahnya, suaminya tidur membelakangi. Jarak di antara mereka hanya selebar telapak tangan, tapi terasa seperti jurang. Tidak ada sentuhan. Tidak ada tarikan selimut bersama. Tidak ada bisikan sebelum tidur seperti yang Nala bayangkan pernah dimiliki pasangan suami istri. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sejak fitnah itu dibiarkan tumbuh, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya sikap orang-orang di rumah ini, melainkan cara Nala memandang dirinya sendiri. Ia mulai mempertanyakan hal-hal yang dulu tidak pernah ia ragukan. Apakah wajahnya terlihat seperti orang yang mudah dicurigai? Apakah latar belakangnya memang serendah itu hingga pantas diperlakukan begini? Pagi datang tanpa penghiburan. Nala bangun lebih awal dari biasanya. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan dengan gerakan yang lebih kaku. Tidak ada musik kecil yang biasa ia putar. Tidak ada gumaman pelan. Hanya bunyi alat masak dan napasnya sendiri. Saat suaminya duduk di meja makan, Nala menyajikan makanan tanpa menatap wajahnya. Ia berdiri, menunggu instruksi yang tidak pernah ia minta, tapi selalu ia ikuti. "Kamu tidak sarapan?" tanya suaminya. "Nanti," jawab Nala singkat. Ia tahu suaranya terdengar dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak berusaha menghangatkannya. Hari itu, Nala menghabiskan waktu di kamar. Ia tidak kemana-mana. Tidak juga berusaha sibuk. Ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang, memeluk lutut. Pikirannya melayang pada rumah kecil kontrakan dulu. Sempit, panas, tapi jujur. Tidak ada kepura-puraan di sana. Tidak ada senyum yang menyimpan tuduhan. Sore hari, seorang pembantu lama datang membantu bersih-bersih. Perempuan itu ramah, banyak bicara. Tanpa sengaja, ia menyebutkan sesuatu. "Dulu, perhiasan itu sering dipindah-pindah sama ibu," katanya sambil menyapu. "Kadang lupa naruh." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Nala, seperti cahaya kecil yang menyelinap masuk. Ia menoleh cepat. "Sering?" "Iya. Pernah juga ketemu di laci dapur." Nala terdiam. Jadi kemungkinan itu ada. Kebenaran itu ada. Tapi mengapa tidak pernah dicari dengan sungguh-sungguh? Malam kembali turun. Nala duduk di tepi ranjang, menunggu suaminya masuk. Saat pintu terbuka, ia memberanikan diri bicara. "Tadi pembantu bilang, perhiasan itu sering dipindah," katanya pelan. "Mungkin bukan hilang." Suaminya melepaskan jam tangan, meletakkannya di meja. "Sudahlah," jawabnya. "Tidak usah dibahas lagi." "Kenapa?" Nala berdiri. "Kenapa tidak penting untuk membersihkan namaku?" Suaminya menghela napas panjang. "Karena aku tidak mau ribut dengan keluarga." Kalimat itu seperti vonis. "Aku ini keluargamu juga," suara Nala bergetar. "Atau aku hanya bagian dari rumah ini yang bisa dikorbankan?" Tidak ada jawaban. Suaminya memilih diam, seperti biasa. Diam yang sama, dingin, dan menutup semua pintu. Malam itu, Nala tidak mendekat. Ia tidur di sisi ranjang yang paling pinggir, memunggungi suaminya. Air matanya jatuh ke bantal tanpa suara. Ia menggigit bibirnya, menahan isak yang ingin keluar. Ia tidak menangis karena cinta yang tidak dibalas. Ia menangis karena merasa sendirian di tempat yang seharusnya menjadi rumah. Di tengah malam, Nala terbangun. Suaminya tertidur pulas. Ia duduk perlahan, menatap wajah itu lama. Wajah yang dulu ia anggap sebagai penyelamat. Kini, wajah itu terasa asing, seperti milik orang yang tinggal bersamanya,
tapi tidak pernah benar-benar bersamanya. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Ia mulai terbiasa dengan kesepian ini. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada luka. Karena saat seseorang terbiasa tidak dipeluk, tidak dibela, tidak didengarkan, ia akan berhenti meminta. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya hubungan yang mati. Harapan pun ikut terkubur. Malam tanpa pelukan itu menjadi saksi, Nala masih istri yang sah. Tapi di dalam hatinya, ia mulai berjalan sendirian. Kesendirian itu tidak lagi menakutkan, ia hanya sunyi, dan sunyi itu mulai terasa biasa. Pagi datang, dan Nala bangun tanpa tergesa. Tidak ada lagi harapan kecil yang dulu membuatnya bersemangat menyiapkan sarapan. Ia tetap ke dapur, tetap memasak, tetap memastikan rumah berjalan seperti seharusnya. Tapi ada jarak yang kini ia jaga dengan rapi, jarak dari perasaannya sendiri. Hari itu, keluarga suaminya kembali datang. Lebih banyak dari sebelumnya. Ada rencana besar, kata mereka. Jamuan makan siang akan digelar, tamu penting akan hadir. Nala mendengar itu seperti mendengar pengumuman cuaca, tanpa reaksi. Pastikan semuanya sempurna, kata perempuan paruh baya itu sambil menatap Nala dari ujung kepala hingga kaki. Ini soal nama baik. Nama baik. Bukan milik Nala. Ia tahu itu. Nama baik yang dimaksud selalu milik keluarga besar, bukan perempuan yang dipanggil untuk memastikan piring tersaji tepat waktu. Dapur menjadi medan kerja yang panas. Nala bergerak cepat, cekatan. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya menolak kelelahan yang tak pernah dihitung. Seorang ipar berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Kamu memang cocok di dapur, katanya sambil tersenyum tipis. Daripada di ruang tamu. Nala berhenti sejenak. Ia mengangkat wajahnya. Senyum itu tidak ramah, ia menilai. Saya bisa bantu di mana saja, jawab Nala pelan. Ipar itu tertawa kecil. Sudahlah, jangan sok naik kelas. Kalimat itu menampar tanpa suara. Nala kembali memotong bawang, matanya perih, entah oleh uap atau oleh kata-kata. Ia ingin membantah, ingin berkata bahwa ia istri, bahwa ia punya hak duduk di ruang tamu, berbincang setara. Tapi suara itu tidak keluar. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Setiap kali ia diam, dunia di rumah ini merasa benar. Tamu datang. Meja makan penuh. Percakapan mengalir cepat, tertawa, saling memuji. Nala keluar masuk membawa hidangan. Beberapa tamu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Itu siapa? Tanya seorang pria. Istrinya, jawab seseorang singkat, lalu menambahkan, dulu pembantu. Tawa kecil menyusul. Tidak jahat, kata mereka. Hanya bercanda. Nala menaruh piring dengan tangan yang mulai kebas. Di dadanya, ada rasa panas yang ingin meledak, tapi ia menekannya dalam-dalam. Ia berdiri di belakang kursi suaminya, menunggu aba-aba yang tidak pernah datang. Suaminya menoleh sebentar. Tatapan mereka bertemu. Nala menunggu, bukan pembelaan, hanya pengakuan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah anggukan kecil, seolah berkata, kerjakan saja. Saat itu, Nala merasa sesuatu di dalam dirinya jatuh. Bukan air mata. Bukan kemarahan. Harga diri. Ia sadar, ia telah menjualnya murah, bukan karena uang, tapi karena kebutuhan. Ia mengiyakan pernikahan ini demi bertahan. Namun bertahan tanpa dihargai ternyata sama menyakitkannya dengan kelaparan. Sore hari, setelah tamu pulang, Nala duduk sendirian di dapur. Ia menatap tangannya, tangan yang bekerja sejak pagi, tangan yang menyiapkan kebahagiaan orang lain. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali tanganku bekerja untuk kebahagiaanku sendiri? Suaminya masuk. Kenapa kamu murung? Tanyanya. Nala mengangkat wajah. Kali ini, ia tidak ingin berputar-putar. Aku merasa seperti barang, katanya pelan. Dipakai saat perlu, disimpan saat tidak. Suaminya menghela napas, terlihat lelah. Kamu terlalu berlebihan. Tidak, Nala menggeleng. Aku hanya jujur. Kamu sudah hidup layak. Suaminya menekankan kata itu. Bukankah itu yang kamu mau? Nala terdiam. Hidup layak, kata itu lagi. Ia tersenyum pahit. Aku mau dihormati, katanya akhirnya. Suaminya tidak menjawab. Ia berbalik pergi, meninggalkan dapur dalam sunyi yang tebal. Malam itu,
Nala berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya lama. Wajah perempuan yang pernah datang dengan map lusuh, berharap pekerjaan. Wajah perempuan yang kini mengenakan baju mahal, tapi terasa telanjang di dalam. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan namun jelas. Selama ia terus menukar diamnya dengan rasa aman, selama itu pula orang lain akan menawar dirinya semakin murah. Dan di saat itu, di kamar yang sunyi, Nala berjanji pada dirinya sendiri, jika ia harus kehilangan sesuatu, ia tidak akan kehilangan dirinya lagi tanpa perlawanan, sekecil apapun itu. Janji itu terdengar kuat di kepalanya. Tapi pagi berikutnya, hidup mengujinya dengan cara yang paling kejam. Rumah besar itu kembali ramai. Kali ini bukan jamuan. Bukan tamu. Bukan tawa. Udara terasa tegang sejak subuh, seperti ada sesuatu yang akan jatuh dan tak bisa dicegah. Nala baru saja selesai menyapu ruang tengah ketika perempuan paruh baya itu muncul dengan wajah kaku. "Kamu ikut saya," katanya singkat. Nala menurunkan sapu. Jantungnya berdegup cepat. Ia mengikuti perempuan itu ke ruang kerja, ruangan yang jarang ia masuki. Di sana sudah ada suaminya dan 2 anggota keluarga lain. Wajah mereka serius. Tidak ada satupun yang tersenyum. Di atas meja, sebuah amplop coklat terbuka. Beberapa lembar uang terlihat jelas. "Ini uang untuk renovasi," kata perempuan itu. "Jumlahnya berkurang." Nala menatap uang itu, lalu menggeleng pelan. "Saya tidak tahu apa-apa soal ini." "Kamu yang paling sering di rumah," sahut seseorang cepat. "Kamu yang pegang banyak hal." Nala menoleh ke suaminya. Kali ini, ia tidak menunggu. Ia berharap. "Aku tidak pernah menyentuh uang itu," katanya tegas. "Kamu tahu." Suaminya memijat pelipis. "Nala, jangan bikin suasana tambah rumit." Kalimat itu membuat lututnya hampir goyah. "Jadi, kamu menuduh aku?" tanya Nala, suaranya bergetar tapi matanya tajam. "Aku tidak menuduh," jawabnya. "Aku hanya bilang, ini perlu diselesaikan baik-baik." "Baik-baik?" Kata itu kembali muncul, kata yang selalu berarti satu hal, Nala harus mengalah. Perempuan paruh baya itu mendekat. "Kalau kamu merasa tidak mengambil, buktikan." "Bagaimana caranya membuktikan sesuatu yang tidak aku lakukan?" balas Nala lirih. Tidak ada jawaban. Hanya tatapan-tatapan yang sudah menghakimi. Hari itu, Nala tidak diizinkan keluar kamar. Bukan secara tertulis. Tidak juga diucapkan. Tapi ia merasakannya, pintu-pintu yang tertutup, pandangan yang mengawasi. Seperti tahanan yang belum divonis, tapi sudah dianggap bersalah. Siang berlalu tanpa makan. Nala duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya. Ponselnya bergetar, pesan dari adiknya. "Kak, uang SPP sudah dibayar?" Tangannya gemetar saat mengetik balasan. "Sudah, tenangnya." Padahal, hatinya sendiri tidak tenang. Sore hari, suara perdebatan terdengar dari ruang tengah. Nala mengintip dari celah pintu. Ia mendengar namanya disebut. Nada mereka meninggi. Kalau bukan dia, siapa? Dari awal juga aneh. Perempuan miskin dapat uang sebanyak ini, ya pasti tergoda. Nala menutup pintu perlahan. Ia bersandar di belakangnya, tubuhnya melorot ke lantai. Air mata akhirnya jatuh, bukan satu, tapi deras, tak tertahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan suara agar tidak terdengar. Ia menangis karena difitnah. Tapi lebih dari itu, ia menangis karena sendirian. Janji pada dirinya pagi tadi terasa jauh, seperti mimpi yang baru saja pecah. Malam datang. Suaminya masuk kamar tanpa mengetuk. Wajahnya lelah, suaranya datar. "Untuk sementara, uang itu kamu ganti saja. Biar masalah selesai." Nala mengangkat wajahnya perlahan. "Dengan apa?" tanyanya. "Kita atur," jawabnya singkat. "Kamu minta aku mengakui sesuatu yang tidak aku lakukan?" Suara Nala bergetar hebat. "Ini bukan soal benar atau salah," katanya. "Ini soal ketenangan keluarga." Kata-kata itu menghantam Nala lebih keras daripada tuduhan manapun. Ia tertawa kecil, tawa yang pahit dan patah. "Jadi aku harus hancur supaya mereka tenang?" Suaminya tidak menjawab. Disitulah, titik terendah itu benar-benar tiba. Nala berdiri, kakinya lemas tapi tekadnya muncul. "Aku tidak akan ganti," katanya pelan namun tegas. "Aku tidak mencuri.
Dan aku tidak akan mengorbankan sisa harga diriku. Suaminya menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada kemarahan di matanya. Kamu keras kepala. Mungkin, jawab Nala. Atau mungkin aku baru sadar. Malam itu, Nala tidur sendirian di kamar tamu. Lampu kecil menyala redup. Ia memandang langit-langit, dadanya terasa kosong, tapi pikirannya jernih. Ia tahu, setelah hari ini, tidak ada jalan kembali ke kepura-puraan semula. Ia telah sampai di dasar. Tidak ada lagi yang bisa ia jatuhkan, kecuali bangkit, perlahan. Dan di titik terendah itu, Nala akhirnya mengerti. Ketika kebenaran tidak diberi tempat, diam bukan lagi pilihan. Ia adalah penghapusan diri. Kalimat itu berputar di kepala Nala saat pagi menyusup ke kamar tamu dengan cahaya pucat. Ia bangun dengan tubuh pegal, tapi pikirannya jernih. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak langsung beranjak ke dapur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu yang tertutup rapat. Di rumah ini, pintu-pintu selalu menutup pelan, tapi maknanya keras. Ia akhirnya keluar. Langkahnya tenang, tidak tergesa. Di ruang makan, suaminya duduk sendiri, kopi di tangan, koran terbuka tapi tak dibaca. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Retak kecil itu, yang selama ini tersembunyi, akhirnya terlihat. Kamu tidur di sini? Tanyanya, tanpa menoleh. Iya, jawab Nala singkat. Tidak ada perdebatan. Tidak ada nada tinggi. Keheningan di antara mereka lebih jujur dari kata-kata yang biasa dipakai untuk menutup masalah. Nala menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Gerakannya tidak lagi sigap seperti pelayan. Ia bergerak sesuai ritmenya. Saat duduk, ia mengambil porsi yang sama. Tidak lebih, tidak kurang. Suaminya memperhatikannya sekilas. Kamu berubah, katanya. Tidak, Nala mengangkat wajah. Aku hanya berhenti menghilang. Kata-kata itu menggantung. Suaminya terdiam lebih lama dari biasanya. Retak itu melebar, bukan pecah, tapi cukup untuk memperlihatkan isi di baliknya. Keluarga sedang sensitif, katanya akhirnya. Aku hanya ingin semuanya tenang. Tenang untuk siapa? Tanya Nala. Suaranya rendah, tidak menuduh. Aku diminta mengganti uang yang tidak aku ambil. Itu bukan tenang. Itu menghapusku. Pintu depan terbuka. Perempuan paruh baya itu masuk, membawa udara dingin bersama langkahnya. Sudah dipikirkan? Tanyanya langsung, menatap Nala. Soal uang itu. Nala berdiri. Tubuhnya tegak, bahunya lurus. Saya tidak mengambil. Dan saya tidak akan mengganti. Suasana membeku. Perempuan itu mendecap pelan. Kamu keras kepala. Tidak, jawab Nala. Saya jujur. Suaminya bangkit. Untuk pertama kalinya, ia berdiri di antara mereka. Bukan membela, tapi menghentikan. Cukup, katanya. Nada suaranya tidak tinggi, tapi tegas. Kita cari dulu. Jangan paksa pengakuan. Perempuan paruh baya itu menatapnya, terkejut. Kamu membelanya? Aku minta waktu, jawabnya. Untuk memastikan. Nala menahan napas. Retak itu, yang tadi terlihat, kini berderak. Bukan kemenangan. Tapi pergeseran kecil yang berarti. Siang itu, rumah bergerak pelan. Tidak ada penggeledahan besar. Tidak ada tuduhan keras. Tapi Nala merasakan perubahan. Tatapan yang kini ragu, bisik-bisik yang tertahan. Ia tidak lagi dikurung. Ia berjalan ke halaman, menghirup udara luar dengan dada yang terasa lebih lapang. Sore menjelang, suaminya mendekat. Aku tidak janji apa-apa, katanya jujur. Tapi aku akan cari kebenaran. Nala mengangguk. Aku tidak minta janji. Aku minta tempat. Malam turun dengan sunyi yang berbeda. Tidak hangat, tapi tidak menusuk. Nala kembali ke kamar utama, bukan karena diundang, tapi karena ia memilih. Ia duduk di sisi ranjang, menjaga jarak yang sehat. Suaminya mematikan lampu tanpa membelakanginya. Di gelap itu, Nala menyadari, retak yang terlihat adalah awal perubahan. Tidak besar, tidak ajaib, tapi cukup untuk membuat cahaya masuk. Dan kali ini, ia bertekad, jika cahaya itu kembali ditutup, ia tidak akan padam bersamanya. Pagi itu datang dengan langkah pelan, seolah ikut menjaga jarak. Nala bangun sebelum matahari naik penuh. Ia duduk di tepi ranjang,
merapikan napasnya, lalu berdiri tanpa tergesa. Ada sesuatu yang berbeda di rumah itu, bukan damai, tapi waspada. Seperti semua orang sedang menunggu sesuatu yang belum mereka tahu namanya. Di dapur, Nala menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Bukan kopi pahit kesukaan suaminya. Ia memilih apa yang ia butuhkan. Saat itulah suara langkah tergesa terdengar dari arah ruang belakang. Seorang pembantu lama, yang jarang muncul, datang dengan wajah pucat. "Bu, saya mau bicara," katanya, suara bergetar. "Soal uang renovasi." Nala menoleh. Dadanya berdegup. "Ada apa?" Perempuan itu menelan ludah. "Kemarin, waktu beres-beres gudang, saya nemu amplop coklat, terselip di balik lemari arsip. Ada catatan lama di dalamnya." Nala terdiam. Ia memanggil suaminya. Tak lama, beberapa anggota keluarga ikut datang. Ruang makan berubah menjadi ruang sidang kecil, tanpa palu, tanpa aturan, hanya tatapan dan napas yang ditahan. Amplop itu dibuka. Jumlahnya utuh. Catatan kecil terlipat rapi, tulisan tangan yang dikenal semua orang. Wajah perempuan paruh baya itu mengeras. "Itu, catatan lama," katanya cepat. "Mungkin tertukar." Pembantu itu menggeleng pelan. "Maaf, Bu. Catatan itu mencatat pemindahan dana untuk biaya lain. Saya ingat, waktu itu Ibu minta saya simpan sementara." Sunyi jatuh seperti kain tebal. Tak ada yang berbicara. Mata-mata yang kemarin tajam kini saling mencari pegangan. Kebenaran itu tidak datang dengan teriakan, ia datang pelan, dan justru karena itu terasa lebih memukul. Nala berdiri tegak. Tangannya dingin, tapi punggungnya lurus. Ia tidak tersenyum. Tidak juga menuntut. Ia hanya berkata satu kalimat, suaranya tenang, "Jadi bukan aku." Tidak ada jawaban. Yang ada hanya helaan napas dan wajah yang menunduk. Suaminya menatap amplop itu lama, lalu menoleh ke Nala. Di matanya, ada sesuatu yang selama ini absen, rasa bersalah yang telanjang. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku seharusnya mendengarkanmu." Kata maaf itu terlambat. Nala tahu. Tapi ia tidak menolaknya. Ia menerimanya seperti menerima hujan setelah kemarau panjang, lega, namun tanah sudah retak. Perempuan paruh baya itu berdehem. "Kalau begitu, anggap saja salah paham." "Salah paham?" Kata yang ingin merapikan luka dengan cepat. Nala menggeleng. "Ini bukan salah paham," katanya lembut namun tegas. "Ini tuduhan." Dan diam. Tak ada yang membantah. Bahkan yang paling keras kemarin memilih menunduk. Kebenaran telah berdiri di tengah ruangan, tidak memihak, tidak memaafkan, hanya ada. Siang itu, rumah menjadi lebih sepi dari biasanya. Bisik-bisik menghilang. Tatapan menghindar. Nala berjalan ke halaman, menghirup udara yang terasa lebih ringan. Ia menutup mata sebentar. Bukan untuk menang, tapi untuk menenangkan. Sore menjelang, suaminya mendekat. "Aku akan bicara dengan keluarga," katanya. "Nama baikmu." Nala memotong pelan. "Namaku bukan hanya soal apa yang mereka katakan," ujarnya. "Namaku adalah apa yang kamu lakukan saat aku dituduh." Ia tidak marah. Ia jujur. Suaminya terdiam lama. "Aku ingin memperbaiki," katanya akhirnya. Nala mengangguk. "Perbaikan bukan janji," jawabnya. "Perbaikan adalah sikap." Malam turun. Lampu dinyalakan satu persatu. Nala kembali ke kamar, membuka lemari, menyentuh baju-baju yang jarang ia pilih. Ia merasakan kelelahan yang manis, kelelahan setelah kebenaran menemukan jalannya, meski tanpa sorak. Di depan cermin, ia menatap dirinya sendiri. Wajah yang sama, namun mata yang berbeda. Lebih teguh, lebih utuh. Kebenaran itu memang terbuka tak sengaja. Tapi yang terpenting, Nala tidak lagi menunggu orang lain membukanya. Ia sudah belajar berdiri di bawah cahaya, dan kali ini, ia siap memilih apa yang akan ia lakukan dengannya. Pagi itu, rumah terasa seperti bangunan yang baru saja selesai diguncang gempa kecil. Tidak runtuh, tapi retaknya terlihat jelas. Orang-orang berjalan lebih pelan, berbicara lebih singkat, dan menghindari tatap mata terlalu lama. Kebenaran telah berdiri di tengah rumah ini semalam, dan tak ada yang benar-benar siap menghadapinya. Nala bangun dengan tubuh yang terasa ringan dan berat sekaligus. Ringan karena beban fitnah telah terangkat. Berat karena ia tahu, setelah kebenaran,
akan datang fase yang lebih sulit menghadapi konsekuensinya. Ia turun ke ruang makan. Suaminya sudah duduk di sana, tanpa koran, tanpa kopi. Tangannya terlipat di atas meja. Wajahnya tampak lebih tua pagi itu, seolah satu malam telah mencuri sesuatu darinya. Nala, panggilnya pelan. Nala berhenti. Ia menatap pria itu, bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai manusia yang kini berdiri sejajar. Ya? Aku ingin minta maaf, katanya. Kata-kata itu keluar dengan susah payah, seperti menembus dinding yang lama ia bangun sendiri. Bukan hanya karena kamu benar, tapi karena aku memilih diam saat kamu disakiti. Nala duduk perlahan. Ia tidak menyela. Ia membiarkan kalimat itu jatuh utuh. Aku takut, lanjut suaminya. Takut konflik. Takut keluargaku. Dan aku membiarkan ketakutan itu membuatku mengorbankanmu. Nala menarik napas. Maaf itu penting, katanya tenang. Tapi maaf tidak menghapus apa yang sudah terjadi. Suaminya mengangguk, menerima. Aku tahu. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkan. Aku hanya ingin jujur. Kejujuran itu terasa baru. Terlambat, tapi nyata. Siang hari, keluarga berkumpul. Bukan untuk jamuan. Bukan untuk perayaan. Hanya pertemuan singkat yang kaku. Perempuan paruh baya itu berdiri, suaranya datar. Kami salah, katanya. Dan kami minta maaf. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Hanya kalimat formal yang rapi. Nala mendengarnya seperti mendengar pengumuman, penting, tapi dingin. Aku menerima permintaan maafnya, jawab Nala. Tapi aku juga minta satu hal. Semua menoleh. Aku ingin dihormati, lanjutnya. Bukan karena statusku, tapi karena aku manusia. Sunyi menyambut. Tidak ada bantahan. Tidak juga persetujuan hangat. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya, permintaan itu diucapkan keras dan terdengar. Sore menjelang, Nala duduk di kamar, memandangi koper kecil di bawah ranjang. Ia belum membukanya. Ia belum memutuskan apa-apa. Tapi keberadaannya kini bukan ancaman, melainkan pengingat bahwa ia punya pilihan. Suaminya masuk, ragu di ambang pintu. Aku akan berubah, katanya. Aku akan berdiri di sisimu. Nala menoleh. Perubahan tidak diucapkan, jawabnya lembut. Ia ditunjukkan. Dalam hal kecil. Dalam keberpihakan yang jelas. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Cahaya sore masuk, membingkai siluetnya. Aku butuh waktu, tambahnya. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mendengarkan diriku sendiri. Malam turun dengan tenang yang asing. Nala berbaring di sisi ranjang, kali ini tidak membelakangi. Jarak di antara mereka masih ada, dan itu sehat. Tidak ada sentuhan. Tidak juga janji kosong. Di gelap itu, Nala tersenyum tipis. Permintaan maaf memang datang terlambat. Tapi ia datang saat dirinya sudah utuh. Dan mungkin, justru di sanalah kekuatannya. Ia tidak lagi menggantungkan hidup pada pengakuan orang lain. Apapun yang ia pilih setelah ini, bertahan atau melangkah, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak akan kembali menjadi bayangan. Ia akan berjalan dengan cahaya yang telah ia pilih sendiri. Pagi itu, rumah terasa lebih luas. Bukan karena ruannya bertambah, melainkan karena suara-suara menurun, langkah-langkah melambat, dan kata-kata dipilih dengan hati-hati. Nala berjalan ke dapur tanpa tergesa, menyeduh teh hangat, lalu duduk sendirian di meja kecil dekat jendela. Ia menatap halaman yang basah oleh embun, merasakan dingin yang jujur menyentuh kulit. Di kepalanya, tidak ada keributan. Tidak ada perdebatan panjang. Hanya satu pertanyaan sederhana yang terus berulang, apa yang aku butuhkan untuk tetap utuh? Hari-hari setelah kebenaran terbuka tidak otomatis menjadi hangat. Ada perubahan kecil, sapaan yang lebih sopan, nada yang diturunkan, pintu yang diketuk sebelum dibuka. Tapi Nala tahu, kebiasaan lama tidak runtuh hanya karena satu peristiwa. Ia juga tahu, perubahan sejati tidak bisa dipaksakan dari luar. Suaminya berusaha. Ia terlihat dari cara ia menunggu sebelum bicara, dari caranya duduk di hadapan Nala tanpa ponsel, dari keberpihakan kecil yang kini mulai jelas. Tapi upaya itu datang bersama rasa canggung, seperti orang yang baru belajar berjalan di lantai yang licin. Siang itu, keluarga kembali datang.
Tidak seramai dulu. Tidak lama. Mereka duduk, bicara seperlunya. Tidak ada sindiran. Tidak ada tawa kecil yang menyimpan makna lain. Ketika pertemuan selesai, perempuan paruh baya itu mendekat. Kami akan berusaha menghormati batasanmu, katanya datar. Kami tidak sempurna. Nala mengangguk. Ia tidak meminta kesempurnaan. Ia meminta ruang. Sore menjelang, Nala masuk ke kamar. Koper kecil itu masih di bawah ranjang. Ia menariknya keluar, membukanya perlahan. Di dalamnya, pakaian sederhana, yang dulu ia kenakan saat hidup terasa jujur, meski berat. Ia mengeluarkannya satu persatu, merapikan di ranjang. Bukan untuk pergi hari ini. Hanya untuk memastikan, ia bisa, jika perlu. Suaminya berdiri di ambang pintu. Kamu mau kemana? Tanyanya pelan. Belum, jawab Nala. Aku hanya menata. Mau menata apa? Hidupku, kata Nala, tanpa menantang. Tanpa marah. Sunyi menggantung, tapi tidak menekan. Suaminya mengangguk, lalu melangkah pergi. Itu isyarat kecil, menghormati pilihan sunyi yang sedang Nala jalani. Malam datang dengan tenang yang rapuh. Nala duduk di teras belakang, memeluk lutut, mendengar suara serangga. Ia memikirkan adiknya, sekolah yang kini lebih terjamin, senyum yang kembali mudah muncul. Ia memikirkan dirinya sendiri, perempuan yang dulu datang dengan map lusuh, kini berdiri dengan punggung lurus. Pilihan itu tidak menuntut sorak. Tidak juga dramatis. Ia sunyi, dan justru karena itu berat. Bertahan berarti bekerja bersama luka, membangun ulang kepercayaan dari dasar. Melangkah berarti menata hidup sendiri, menghadapi dunia tanpa jaring pengaman lama. Suaminya datang, duduk di sampingnya dengan jarak yang ia hormati. Apapun pilihanmu, katanya, aku akan menerima. Nala menoleh. Ia menatap wajah itu lama. Aku tidak memilih untuk menghukummu, katanya pelan. Aku memilih untuk jujur pada diriku. Ia berdiri, menutup pintu teras perlahan. Di kamar, ia mematikan lampu lebih awal. Dalam gelap, ia merasakan denyut kecil di dada, bukan takut, bukan ragu. Tekad yang tenang. Pilihan yang sunyi itu belum diucapkan. Tapi ia sudah ada. Dan malam itu, Nala tidur dengan satu kepastian yang tidak bergantung pada siapapun. Apapun yang terjadi besok, ia akan melangkah sebagai dirinya sendiri, utuh, dan tidak lagi menunduk. Pagi menyelinap pelan lewat celah gorden. Nala terbangun tanpa gelisah, seolah tubuhnya telah sepakat dengan keputusan yang belum diucapkan. Ia duduk di tepi ranjang, merasakan lantai dingin di telapak kaki, dingin yang nyata, bukan dingin dari ketakutan. Di rumah ini, ia akan membuat satu hari terakhir yang jujur pada dirinya sendiri, entah hari itu menjadi awal bertahan atau langkah untuk pergi. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana. Tidak berlebihan. Tidak terburu-buru. Saat suaminya datang, mereka duduk berhadapan. Tidak ada percakapan panjang. Hanya bunyi sendok dan napas yang teratur. Di keheningan itu, Nala merasakan sesuatu yang baru, ruang. Ruang untuk berkata tidak, dan ruang untuk berkata iya, keduanya sama-sama sah. Adikmu akan datang sore ini, kata suaminya pelan. Aku undang. Nala mengangguk. Dadanya menghangat. Ia ingin adiknya melihat rumah ini sebagaimana adanya sekarang, bukan sebagai tempat yang menelan, tapi tempat yang bisa dipilih atau ditinggalkan. Menjelang siang, Nala merapikan lemari. Ia mengeluarkan baju-baju yang jarang ia pakai, menyusunnya rapi di koper. Tangannya mantap. Setiap lipatan bukan ancaman, melainkan pengingat, ia tidak terperangkap. Di meja rias, ia meletakkan cincin itu, bukan sebagai penolakan, tapi sebagai jeda. Jeda untuk memutuskan apa maknanya nanti. Suaminya berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang, tapi tidak menekan. Kamu mau pergi? Belum tentu, jawab Nala jujur. Aku menyiapkan dua kemungkinan. Yang mana yang kamu inginkan? Tanyanya. Nala berhenti melipat. Yang membuatku tidak perlu menghilang. Sore datang bersama langkah kecil yang Nala rindukan. Adiknya masuk dengan mata berbinar, memeluknya erat. Kak, katanya, hangat dan nyata. Nala menahan air mata. Ia memperkenalkan suaminya dengan senyum yang tenang. Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Tidak ada sandiwara. Tidak ada kebohongan kecil. Adiknya bercerita tentang sekolah,
tentang guru yang galak tapi adil, tentang mimpi sederhana yang terasa besar. Nala mendengarkan dengan hati yang lapang. Ia ingin dunia adiknya tetap sederhana, tidak ternoda oleh konflik yang belum perlu ia pahami. Saat adiknya ke dapur mengambil minum, suaminya berbicara pelan. "Aku tahu aku terlambat," katanya. "Tapi aku ingin membangun ulang. Dengan batasanmu." Nala menatapnya. "Batasan bukan dinding," jawabnya. "Itu fondasi." Malam turun. Setelah adiknya pamit, Nala kembali ke kamar. Ia duduk di lantai, membuka koper, menutupnya lagi. Pergi atau bertahan, dua kata itu kini berdiri sejajar. Ia menyadari, keputusan tidak selalu berarti memilih satu dan membakar yang lain. Kadang, keputusan berarti menetapkan syarat yang tak bisa ditawar. Ia keluar ke ruang tengah. Suaminya menunggu, berdiri, bukan duduk di kursi kekuasaan, tapi berdiri sejajar. Nala berbicara dengan suara yang tenang, jelas. "Aku akan bertahan," katanya, "dengan 3 hal. Pertama, aku tidak lagi menjadi sasaran ketika ada masalah. Kamu berdiri di sisiku, tanpa ragu. Kedua, rumah ini juga rumahku, aku punya suara. Ketiga, jika itu dilanggar, aku pergi tanpa drama." Sunyi menahan napas. Suaminya mengangguk, sekali. "Aku setuju." "Bukan setuju," Nala menegaskan lembut. "Menjalankan." Ia mengambil cincin dari meja rias, memakainya kembali, bukan sebagai tanda takluk, tapi sebagai simbol kesepakatan baru. Kesepakatan yang bisa dibatalkan jika dilanggar. Malam itu, mereka tidur dengan jarak yang disepakati, jarak sehat, bukan jurang. Nala memejamkan mata, mendengar napas yang kini tidak lagi membelakanginya. Ia tahu, bertahan bukan akhir cerita. Itu pekerjaan harian, penuh risiko. Tapi untuk pertama kalinya, risiko itu dipilih, bukan dipaksakan. Di ambang tidur, Nala tersenyum tipis. Pergi atau bertahan, ia telah memilih dengan syarat yang menjaga dirinya tetap utuh. Dan jika suatu hari ia harus melangkah pergi, ia tahu jalannya. Tanpa panik, tanpa menunduk, dengan nama baiknya sendiri di tangan. Hari-hari setelah kesepakatan itu tidak berubah menjadi sempurna. Nala tidak bangun di dunia baru yang mendadak ramah. Namun ada sesuatu yang bergeser, halus, tapi terasa. Seperti rumah yang tadinya berdiri di tanah miring, kini mulai dipasangi penyangga. Tidak indah, belum rapi, tetapi tidak lagi siap roboh oleh hembusan kecil. Pagi pertama, Nala duduk di meja makan lebih lama. Ia menyelesaikan sarapannya, meneguk teh sampai hangatnya turun ke dada. Suaminya menunggu, bukan karena ia diperintah, tapi karena ia belajar. Ketika telepon berdering dari keluarga, suaminya mengangkat dengan suara tenang, dan untuk pertama kalinya, Nala mendengar namanya disebut bukan sebagai masalah, melainkan sebagai batas. "Tidak," kata suaminya pelan di ujung sana. "Kalau ada urusan, kita bicarakan baik-baik. Jangan libatkan Nala sebagai sasaran." Nala menunduk, bukan untuk bersembunyi. Ia menghela napas. Bukan lega yang meledak-ledak, lega yang dewasa. Siang hari, perempuan paruh baya itu datang. Tidak dengan rombongan. Tidak dengan nada tinggi. Mereka duduk berhadapan. Udara kaku, tapi jujur. "Aku tidak pandai meminta maaf," katanya akhirnya. "Aku terbiasa mengatur." Nala mendengarkan tanpa menyela. "Aku juga tidak pandai menuntut," jawabnya pelan. "Aku terbiasa mengalah." Keduanya terdiam. Dua kebiasaan lama saling menatap. Tidak ada pelukan. Tidak ada janji manis. Tapi ada pengakuan, dan bagi Nala, itu cukup sebagai awal. Hari berganti hari. Kesepakatan diuji oleh hal-hal kecil, komentar yang nyaris meluncur, kebiasaan lama yang ingin kembali. Setiap kali itu terjadi, Nala tidak lagi diam. Ia bicara singkat, jelas, tanpa meninggikan suara. Dan setiap kali itu juga, suaminya berdiri, kadang kikuk, kadang terlambat, tapi ia berdiri. Itu yang membuat Nala bertahan. Suatu sore, Nala menerima pesan dari adiknya. "Kak, aku dapat nilai bagus. Aku mau jadi seperti kakak, berani." Nala tersenyum, air mata menggenang. Ia menyadari, keputusan-keputusan sunyi itu merambat ke orang-orang yang ia cintai. Diam-diam, keberanian menular. Malamnya, Nala duduk di kamar, membuka koper yang kini tersimpan rapi.
Ia mengeluarkan pakaian sederhana itu, melipatnya kembali, lalu memasukkannya ke lemari. Bukan karena ia menutup jalan pergi, melainkan karena ia tidak lagi mengemas diri untuk kabur. Jalan itu tetap ada, jelas. Dan justru karena jelas, ia tidak menakutkan. Suaminya mengetuk pintu. Mengetuk, bukan membuka sepihak. Aku ingin bertanya, katanya setelah masuk. Apa yang kamu butuhkan dariku sekarang? Nala berpikir sejenak. Konsistensi, jawabnya. Tidak sempurna. Konsisten? Ia melihat ke mata pria itu. Tidak ada tuntutan berlebihan. Hanya standar yang sehat. Suaminya mengangguk, mencatat dengan cara orang dewasa, bukan dengan janji, tapi dengan tindakan kecil yang diulang. Beberapa minggu kemudian, keluarga berkumpul lagi. Kali ini, Nala duduk di tengah, bukan di ujung. Ketika topik sensitif muncul, suaminya menengahi dengan tegas. Kita tidak membicarakan itu, katanya. Dan topik pun berganti. Nala merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia punya, tempat. Ada satu malam, ketika rumah kembali sepi, Nala berdiri di depan cermin. Ia menatap wajahnya, tidak berubah banyak. Tapi garis-garis di matanya berbeda. Lebih tenang, lebih penuh. Ia menyentuh dadanya, merasakan denyut yang stabil. Harga diri itu tidak datang dengan teriakan. Ia pulang pelan-pelan, membawa koper sendiri, dan memilih tinggal. Nala tahu, cerita ini tidak berakhir dengan pita manis. Tidak ada jaminan luka tidak akan datang lagi. Tapi kini ia punya peta. Ia tahu tanda-tandanya. Ia tahu batasnya. Ia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus melangkah. Di teras belakang, ia duduk menatap langit. Suaminya duduk di sampingnya, menjaga jarak yang disepakati. Tidak ada pelukan besar. Tidak ada deklarasi. Hanya kehadiran yang konsisten, dan itu, bagi Nala, adalah bahasa cinta yang baru. Kalau suatu hari aku gagal, kata suaminya pelan. Nala menoleh. Aku tidak menuntut kamu tidak gagal, jawabnya. Aku menuntut kamu bertanggung jawab. Mereka tersenyum tipis, senyum yang tidak memamerkan kemenangan. Senyum orang-orang yang memilih bekerja. Di malam itu, Nala memejamkan mata dengan perasaan yang jarang ia rasakan, pulang. Bukan ke rumah besar ini semata, melainkan ke dirinya sendiri. Ke perempuan yang dulu datang dengan map lusuh dan harapan kecil. Ke perempuan yang kini berdiri dengan nama baiknya sendiri, memegang kemudi hidupnya. Cerita ini tidak mengajarkan bahwa bertahan selalu benar, atau pergi selalu berani. Cerita ini hanya mengatakan satu hal, harga diri bukan hadiah dari siapapun. Ia adalah keputusan yang diambil berulang-ulang, di meja makan, di ruang tamu, di kamar yang sunyi. Dan malam itu, tanpa sorak, tanpa penutup besar, Nala menutup hari dengan satu kebenaran yang sederhana dan kuat. Ia tidak lagi menjadi bayangan.